nyaman, dan semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan itu harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan. Inilah pesan Presiden Joko Widodo saat menjajal transportasi massal Light Rail Transit alias LRT Kamis 3 Agustus 2023. Jokowi yang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta LRT Jabodebek agar jangan tergesa-gesa untuk segera dioperasikan. Jokowi meminta apa yang kurang dari LRT Jabodebek harus segera diperbaiki agar penumpang nantinya merasa aman dan nyaman. Pernyataan Jokowi ini merespon Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo yang mengatakan konstruksi longspan LRT Jabodebek dari Gatot Subroto menuju Kuningan salah desain. Dugaan salah desain ini membuat LRT tengah menjadi sorotan publik menuju masa pengoperasiannya. Kesalahan desain itu akhirnya membuat kecepatan kereta LRT Jabodebek harus melambat saat melewati tikungan tersebut. Jokowi memaklumi masih belum sempurnanya proyek LRT ini, tapi dia memastikan perbaikan akan dilakukan. Ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Ya. Adapun Budi Karya juga merespon dan menampik bahwa konstruksi LRT salah desain. Namun memang desain dianggap kurang maksimal melihat kondisi pembangunan yang cukup menantang. Selain itu menurutnya dari perbaikan yang dilakukan sejak Januari lalu, sudah ada perkembangan waktu tempuh yang signifikan. Kondisi lainnya yang masih perlu diperbaiki dari LRT Jabodebek ialah keadaan pintu kereta yang belum sejajar dengan pintu stasiun tempat pemberhentian LRT. Akhirnya software yang dibuat Siemens untuk mengoperasikan LRT diperbaiki untuk mensejajarkan pintu kereta dan pintu stasiun. Penyempurnaan software inilah yang juga membuat uji coba LRT Jabodebek untuk masyarakat umum diundur dari yang seharusnya pada akhir Juli menjadi Agustus. Namun pihak LRT belum menginfokan tanggal pastinya. Banyak harapan terhadap realisasi LRT Jabodebek bisa hadir melayani masyarakat seoptimal mungkin. Tak heran, posisi rute yang strategis dan biaya proyek yang jumbo membuat harapan tinggi bagi sosok moda anyar LRT. Groundbreaking LRT Jabodebek dimulai 9 September 2015 dengan biaya fantastis Rp32,5 triliun hingga saat ini. Angka ini membengkak Rp2,6 triliun dari rencana awal Rp29,9 triliun. Cost overrun ini imbas keterlambatan penyelesaian lahan depo kereta akibat pandemi COVID-19, tepatnya pada biaya praoperasi dan biaya interest during construction atau IDC. Bila dibandingkan dengan moda lainnya seperti Moda Raya Terpadu alias MRT Jakarta Fase 2, nilai proyek LRT tentu lebih besar. MRT Fase 2 yang mulai groundbreaking pada 2022 dan diestimasikan selesai pada 2029 diproyeksi menelan Rp25,3 triliun. Nilai ini usai pembengkakan lantaran kenaikan harga rata-rata raw material lebih dari 50% sejak 2018, buntut dari krisis rantai pasok dan permintaan tinggi setelah pandemi COVID-19. Jokowi yang menaiki LRT Jabodebek dari stasiun Harya Mukti Depok ke stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat berharap kereta api ringan ini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta saat nanti dioperasikan.
khususnya dari wilayah Cibubur ke Jakarta dan sebaliknya. LRT Jabodebek memiliki panjang lintasan sekitar 44,5 km dan 18 titik stasiun pemberhentian. Stasiun Duku Atas akan menjadi stasiun besar yang mempertemukan LRT Jabodebek dengan moda transportasi massa lainnya, seperti bus Transjakarta, MRT, dan kereta bandara. Terkait biaya yang perlu dirogoh masyarakat untuk menaiki LRT, Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia memastikan saat ini Kementerian Perhubungan sudah menetapkan tarif untuk operasional lintas rel terpadu tersebut. Manajer Public Relation LRT Jabodebek Kuswardayo mengatakan, tarif sudah diputuskan menjelang operasional penuh secara komersial pada Agustus 2023. Jadi kami kemarin memberikan usulan untuk tarif rata-ratanya 12.000, sementara tarif berjauhnya 25.000. Ya itu nanti kembali kepada pemerintah, mereka memberikan subsidinya banyak apa enggak. Kalau banyak pasti lebih murah dari itu. Ya, tarif 5 kilo pertama kemarin kami menyampaikan usulan di range-nya 5 dan 7.000. Itu usulannya, tarif dasarnya. Kemudian akan ada penambahan biaya per kilometer. Per kilometernya kemarin kita menyampaikan usulan 850 dan 1.200. Selain keselamatan, kenyamanan, dan tarif tiket yang terjangkau, keberhasilan operasional LRT Jabodebek juga ditentukan tersedianya angkutan penghubung alias feeder dari sejumlah kawasan perumahan dan pemukiman yang terhubung dengan stasiun. Mari kita nantikan laju LRT Jabodebek membelah kemacetan ibu kota. Tim Liputan CNBC Indonesia.